Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Akhirnya nih, Tekno Camon rilis juga di Indonesia. Setelah beberapa minggu lalu kita lihat pamerannya di MWC 2025 dan Tekno memperkenalkan seri Camon terbarunya mereka cuy. Dan sekarang udah ada di kantor kita nih. Namanya adalah Tekno Camon 40. Smartphone kelasan entry level yang melawan hukum per-HP-an di harga 2 jutaan, bre. Fokus dari smartphone ini jelas di bagian performance dan juga kamera, terutama untuk kameranya. Sekarang ada fitur menarik, tapi nanti kita bakalan bahas soal bagian itu teman-teman di bagian topik kamera. Tapi yang menariknya, smartphone itu membawa sensor Sony LYT 700. Cukup jarang kita menemukan smartphone dengan sensor Sony untuk kamera utama di harga 2 jutaan. Nanti akan kita bahas sebagus apa juga. Nah, kalian penasaran kan pastinya tentang smartphone ini. Jadi make sure kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu like video ini serta subscribe juga kalau perlu. Kita bahas dari packagingnya terlebih dahulu. Dari segi material boxnya sendiri, di sini tuh semi kayak material daur ulang gitu teman-teman. Lalu di dalamnya di sini kita mendapatkan buku manual, silicone case serta unit smartphone-nya. Adapter charging nggak boleh ketinggalan, di sini 45 watt dan kabel USB Type-C. Saat setup di awal yang menarik di sini tampilan bootnya sekarang berubah, ada tulisan Tekno AI. Lalu di bagian registrasi juga demikian nih, perubahannya drastis banget ya, dimana kita kayak punya robot pribadi gitu guys. Ya mungkin ini adalah gimmick sedikit, tapi menurut gue cukup menarik apa yang dikasih sama si Tekno kali ini. Tekno kali ini merombak besar-besaran di bagian desain, yang dimana desainnya ini melawan hukum per-HP-an di harga 2 jutaan. Di bagian belakang kameranya di sini desainnya punya layout kamera yang ke bawah seperti ini, tapi entah kenapa di sini dibalut dengan jendolan yang panjang dari atas sampai ke bawah teman-teman. Sekilas memang unik, tapi nggak semua orang gue yakin suka dengan desain 3D kayak gini. Entah fungsinya untuk apa mungkin ada komponen khusus di dalamnya ini yang membutuhkan space lebih, atau cuman buat sekedar gaya-gaya doang, yang mungkin itu pihak Tekno doang yang tahu. Tingkat ketipisannya juga lumayan tipis lah ya buat ukuran Android kalau kita bandingkan dengan harga yang sama. Nah, dia punya tombol khusus yaitu namanya One Tap Button teman-teman. Simpelnya ini merupakan tombol yang bisa dikustomisasi teman-teman. Mau kalian ubah jadi tombol kamera dan juga beberapa apps lainnya itu bisa. Kalau ditekan lama nanti bakalan muncul Ella Assistant teman-teman. Beralih ke bagian layarnya nih teman-teman, tongkrongan desainnya sih HP ini tidak hadir dengan desain curve, tapi tampil dengan desain yang flat. Buat gue pribadi sih, gue suka dengan layar flat kayak gini teman-teman. By spec juga udah bagus banget nih, pakai panel AMOLED 120 Hz dengan kecerahan di angka 1000 nits teman-teman. Tapi buat masalah bezel di sini yang gue sayangkan masih berasa tebal. Namun untuk dipakai harian sih smartphone ini masih cukup nyaman ya, mewakilkan aktivitas kita sehari-hari. Responsivitasnya juga tergolong oke, walaupun bukan yang terbaik. Harusnya kalian tahu lah sama SoC smartphone ini. Ya lagi-lagi smartphone di harga 2 jutaan dari Transsion Holding menggunakan Helio G100. Secara performance memang gak ada yang salah sama G100 ini. Nah, untuk masalah skor Antutunya, kalau misalkan kalian lihat di sini mendapatkan skor yang udah tinggi di angka 440 ribuan. Lalu di Geekbench 6 single core dapat di angka 730-an dan multicore dapat di angka 2000. Sempat nyentuh di angka 2000 ya teman-teman. Stress testnya buat stability dapat di angka 99,6%. Lalu temperatur dapat di angka 38 derajat Celcius paling panasnya, dan FPS-nya itu rata-rata dapat di angka 5 sampai 10. Nah, untuk skor running selama 20 kali di sini skornya cukup konsisten juga ya, dapat di angka 1300. GPU throttling nggak boleh ketinggalan, kita cek ke 3 skenario teman-teman, dan hasilnya di 3 skenario ini bisa kalian lihat nih, mendapatkan grafik yang warna hijau, minim terjadi warna kuning. Nah, buat temperaturnya juga masih tergolong adem di angka 42 derajat Celcius. Suhu paling panas itu di bagian dekat kamera teman-teman. Lebih tepatnya itu adalah tempat buat menaruh SoC. Kita langsung geber buat main game aja. Di sini kita coba buat main game PUBG Mobile. Settingannya yaitu smooth ultra dan FPS-nya dapat di angka 40. Baterainya berkurang 9% selama 30 menit bermain dengan temperatur di angka 40 derajat Celcius aja. Lalu game Mobile Legends Membeng di sini settingannya udah smooth ultra teman-teman, dan FPS-nya dapat di angka 90 dengan baterai berkurang sekitar 8% selama 30 menit bermain. Temperatur agak sedikit panas buat main game Mobile Legends, mungkin karena ini udah unlock ke 90 FPS ya teman-teman. Dan alhasil untuk temperaturnya itu bisa nyentuh di angka 40
43 derajat Celcius. Genshin Impact settingan low 60 fps, di sini mendapatkan fps di angka 25 sampai 45 fps. Dan kalau kalian lihat secara grafik memang cukup naik turun nih, terutama pas lagi hunting musuh teman-teman. Nah, buat baterai sendiri berkurang 13% selama bermain 30 menit. Dengan temperatur menyentuh di angka 40 derajat Celcius. Artinya di game Genshin Impact ini ada limitasi biar temperatur suhu nggak meningkat drastis teman-teman. Di balik itu semua, yang terpenting buat dipakai harian smartphone ini enak atau enggak? Jawabannya ya bisa dibilang sangat smooth. Kita nggak nemuin kendala lag ataupun freezing di smartphone ini. Di versi iOS 15.01 ini juga menurut gua membawa kesan yang positif. Sekarang makin banyak AI fitur yang lebih bervariasi daripada seri sebelumnya. Yang dimana di sini ada Ella Voice, basicnya ini sebagai asisten pribadi kita ya teman-teman. Lalu di AI lainnya kayak bisa di aplikasi galeri, di sini kita bisa pakai yang namanya AI Studio seperti Remove People dan juga AI Remover, serta ada AI yang menarik yaitu AI Extended teman-teman. Walaupun ini AI Extended, ini masih harus banyak improve nih kalau menurut gua, karena beberapa foto yang dihasilkan dari AI ini belum terlalu maksimal dan belum sesuai harapan gua. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS juga, serta menggunakan sensor LYT700C nih teman-teman. Nah, terus juga dia punya kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera depannya yaitu 32 megapiksel. Secara hasil, entah kenapa kita cukup jarang menemukan smartphone di harga 2 jutaan dengan kualitas seperti ini. Detail dan warna itu berasa imbang dengan komposisi yang baik. Sharpeningnya tidak terlalu over, warnanya juga demikian nih, masih berasa natural. Shutter speed HP ini juga tergolong cepat teman-teman buat SoC Helio G100. Maka nggak heran ada fitur yang namanya flash snap yang bisa menangkap gambar dengan pergerakan cepat. Sekarang foto malam gimana? Langsung aja kita lihat kombinasi yang gue suka antara sensor Sony LYT700C dengan klaimnya yaitu ultra night camera. Bisa menghasilkan foto yang sebagus ini. Bahkan foto yang benar-benar low light, warnanya itu masih bisa dipertahankan dengan sangat baik serta noise-nya bisa direduce teman-teman. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari Tecno Camon 40. Menurut gue dia jadi sweet spotnya itu di resolusi Full HD 30 fps aja. Karena kalau misalnya kita coba di 2K 30 fps hasilnya agak berguncang. Meskipun di kamera utamanya kan ada optical image stabilization. Ya cukup ngebantu sih. Ketika kalian pakai 2K di ultrawide itu hasilnya bener-bener guncang banget gitu loh. Oh ya, satu lagi, di kamera ultrawide kan dia punya autofocus. Kadang fokusnya itu lama banget. Maksudnya lama itu dia fokusnya nggak cepet gitu. Apalagi kan ada fitur yang namanya one tap button. Ketika kita mau video, dia tuh fokusnya tuh lama banget jalannya. Cuma ya menurut gua untuk hasil perekamannya cukup stabil, detailnya juga tajam, dynamic range-nya cukup sempit, termasuk untuk kamera depannya juga. Nih kalian bisa lihat, ini harusnya langit nih kayak begini. Tapi ketika ada muka gua, langsung bingung tuh dia mau fokus kemana. Menurut kalian gimana untuk hasil kamera dari Tecno Camon 40 ini? Langsung tulis di kolom komentar. Kamera udah kita bahas yang dimana banyak peningkatan yang ada di smartphone ini. Tapi nggak semuanya smartphone ini upgrade teman-teman. Contohnya di bagian yang satu ini, yaitu di bagian baterai. Untuk baterai sendiri kapasitasnya masih sama 5000 mAh dengan fast charging yang downgrade ke angka 45 watt. Kesimpulannya, Tecno Camon 40 menurut gue pribadi ini smartphone yang cocok buat kalian yang cari kamera terbaik di harga 2 jutaan. Ya, gue bisa bilang ini smartphone ngasih yang paling oke di harga 2 jutaan untuk sektor kamera. Sensor udah mantep pakai Sony ya. Terus juga untuk megapikselnya besar 50 megapiksel dan juga udah punya lensa ultrawide. Ini sih jadi salah satu big deal banget buat smartphone ini. Dan yang gue suka one tap buttonnya ini, yang dimana ngasih experience berbeda teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik sama smartphone ini, langsung aja tulis di kolom komentar atau langsung pengen check out, klik link yang ada di deskripsi. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget kita discuss di kolom komentar ya teman-teman. Pengen nanya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @serapintekno. Langsung gue bales kok ya. Pengen join juga komunitas kita, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi, itu komunitas ke Telegram teman-teman. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.